Ibn Muljam, orang yang memukul beliau dengan pedang, dengan pisau khanzar, tetapi beliau bilang kasih dia makan, kasih dia minum, kasih dia perlindungan. Akhlak siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus khadimul majlis Al-Ustadz Maryadi Hasan. Saya cintai, yang saya muliakan guru kita yang baru saja menyampaikan nasihat, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini di tempat yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang penuh dengan keutamaan, tempat yang menjadi tempat turunnya rahmat, tempat yang menjadi tempat turunnya maghfirah, turunnya hidayah, turunnya inayah, turunnya barakah, tempat yang dimana pada malam hari yang mulia ini hamba-hamba yang tidak tampak, hamba-hamba yang tidak bisa dilihat jumlahnya lebih banyak daripada hamba-hamba yang tampak, yakni para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa duduk di majlis-majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis qala Rasul ya Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm la tamassu galaman wa la taktubu harfan khairul laka min itki alfi raqabah. Rasulullah bersabda kepada Ibn Mas'ud, wahai Ibn Mas'ud, dudukmu 1 jam, dudukmu sesaat di majlis ilmu, engkau tidak memegang pena, la tamassu qalaman wala taktubu harfan, engkau tidak menulis walaupun 1 huruf, cuma duduk saja di majlis-majlis ilmu, itu lebih utama, itu lebih baik, itu lebih mulia, itu lebih agung bagimu daripada memerdekakan 1000 orang budak. Saudara-saudara, memerdekakan 1 orang budak fadilahnya kelak di akhirat, orang yang memerdekakan 1 orang budak, maka seluruh jawarih, seluruh anggota tubuhnya akan terbebas dari api nerakanya Allah. Itu yang memerdekakan 1 orang budak. Maka bagaimana kalau memerdekakan 1000 orang budak, sedangkan duduk sesaat di majelis ilmu, tidak megang pena, tidak megang pulpen, itu lebih utama, lebih mulia daripada memerdekakan 1000 orang budak. Karena majelis-majelis seperti pada malam hari ini, inilah warisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, emas, intan, permata. Bukan itu warisannya Nabi. Warisannya Nabi ilmu, amal, akhlak, ibadah, khauf, khasyah, zuhud, qanaah. Ini warisannya Nabi. Kalian duduk pada malam hari ini di ini majlis untuk menerima warisan Nabi Muhammad. Setelah engkau mendapatkan warisannya Nabi, adakah warisan yang lebih mulia? Adakah warisan yang lebih mahal? Adakah warisan yang lebih agung selain daripada warisan baginda Nabi besar Muhammad? Tidak ada, saudara-saudara. Warisan yang paling bermanfaat, yang paling mulia, yang paling mahal adalah warisan baginda Nabi besar Muhammad. Apa itu? Warisannya Nabi adalah ilmu. Oleh karenanya, didik anak-anak kalian dengan pendidikan-pendidikan agama, didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didik anak-anak kalian akhlaknya Nabi, ilmunya Nabi, adabnya Nabi Muhammad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ta'addabtu bi'adabin Nabi, aku beradab dengan adab Nabi Muhammad, aku berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad. Seperti apa adab Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Beliau dibunuh oleh Ibn Muljam dengan pisau khanzar. Ketika dipukul kepala beliau dengan pedang tersebut yang membuat beliau terbunuh, sebelum beliau mati, beliau berkata kepada keluarganya, wahai anak-anakku, beri Ibn Muljam minum karena dia dalam keadaan haus. Wahai anak-anakku, beri Ibn Muljam makan karena dia dalam keadaan kelaparan. Beri dia makanan sebagaimana makanan yang kalian berikan kepadaku. Wahai anak-anakku, beri Ibn Muljam perlindungan karena dia dalam keadaan ketakutan.
beri dia perlindungan sebagaimana perlindungan yang kalian berikan kepadaku. Ibn Muljam, orang yang memukul beliau dengan pedang, dengan pisau khanzar, tetapi beliau bilang kasih dia makan, kasih dia minum, kasih dia perlindungan. Akhlak siapa ini? Ini akhlak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ta'addabtu bi'adabin Nabi. Sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, aku beradab dengan adab Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku, sehingga sebaik-baiknya akhlak, sebaik-baiknya adab, sebaik-baiknya pendidikan adalah akhlak, adab dan pendidikanku. Maka didik engkau punya anak-anak dengan pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat saya bagi para ibu-ibu yang hadir di ini majlis, kalian para ummahat, kalian para ibu-ibu adalah madrasatul ula. Kalian adalah pendidik pertama, kalian adalah sekolah pertama, madrasah pertama, majlis ilmu pertama bagi putra putri kalian. Kalian sebagai seorang ibu, kalian adalah muallimah, mudarrisah, muaddibah. Kalian adalah seorang pengajar, seorang pendidik bagi putra putri kalian. Sekolah pertama bagi seorang anak, madrasah pertama, pondok pesantren pertama, guru pertama, majelis taklim pertama bagi putra putri adalah seorang ibu. Baik buruknya anak tergantung dari ibunya. Makanya Allah mengumpamakan perempuan dalam Al-Quran sebagai haras. Nisa'ukum harsul lakum. Wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Kita orang laki-laki yang bercocok tanam, perempuan ladangnya. Kalau kita bercocok tanam di ladang yang baik, hasilnya akan baik. Tapi kalau kita bercocok tanam di ladang yang rusak, di ladang yang kering kerontang, maka hasilnya pun akan rusak. Baik buruknya anak tergantung kalian sebagai seorang ibu. Sebagaimana di Mekah ada seorang ulama besar namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani seorang ulama besar. Beliau ahli hadis, musnid dunia. Beliau itu kalau hafal jutaan hadis, kalau lagi baca hadis beserta sanad-sanadnya sampai Nabi Muhammad. Al-Imam Suyuti fi zamanih, beliau Imam Suyuti pada zamannya. Tetapi tidak ada satupun anak-anak beliau yang menggantikan beliau sebagai ahli hadis. Semua anak-anaknya jadi pedagang, yang laki yang perempuan, semua anak-anaknya jadi pengusaha. Kenapa anaknya tidak menggantikan beliau sebagai ahli hadis? Kenapa? Karena istri beliau bukanlah seorang alimah. Istri beliau bukan seorang alimah. Istri beliau adalah pengusaha, sehingga semua anak-anaknya ikut menjadi pengusaha. Oleh karena wahai para ibu-ibu, didik kau punya anak-anak dengan pendidikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik buruknya anak tergantung dari kalian. Hadramut melahirkan ulama, melahirkan para aulia, itu tidak bisa dilepaskan daripada kepribadian wanita-wanita yang ada di sana. Ahlan wa sahlan guru kita Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Marhaba. Allah Habibana. Didik kau punya anak-anak dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Hadramut melahirkan para ulama, melahirkan para aulia, melahirkan para asfiya. Itu tidak terlepas dari kepribadian wanita-wanita yang ada di sana. Saudara-saudara, bagaimana wanita-wanita di sana mendidik anak-anaknya? Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita, dulu aku pernah menemukan catatan tangan seorang wanita dari kabilah Al-Amudi. Itu wanita menulis dengan tangannya syarah kitab Minhajnya Al-Imam An-Nawawi. Di akhir tulisan dia memberikan ta'liq, dia memberikan komentar. Apa komentar itu perempuan? Tolong kasih uzur, tolong kasih maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam penulisan ini kitab. Kenapa? Karena aku menulis ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Coba ibu-ibu bayangkan, perempuan di Hadramut nyusuin anak sambil bikin kitab. Gak heran anak-anaknya besar jadi pengarang kitab. Gak heran Habib Abdullah bin Al-Haddad umur 3 tahun kena penyakit cacar, membuat kedua matanya buta, tetapi umur 7 tahun hafal Quran. Umur 9 tahun hafal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Umur 11 tahun hafal kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Miyarul Ilm, Mughasyafatul Qulub dan lain-lainnya. Kenapa? Itu tidak terlepas dari pendidikan ibunya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid, mendapatkan magom kewalian yang sangat tinggi, yakni ra'ar Rasul yaqdatan, melihat Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga di umur 11 tahun.
Kenapa beliau mendapatkan magam kewalian tersebut? Karena itu tidak terlepas dari pendidikan ibu beliau, Syarifah Alwiyah Al-Jufri. Syekh Ibrahim Al-Madbuli, beliau datang kepada ibunya. Ibu, Ibrahim habis mimpi ketemu Rasulullah. Apa kata ibunya? Ibrahim, kalau cuma mimpi ketemu Rasulullah, itu anak perempuan. Kalau udah ketemu langsung dengan Rasul, itu baru anak laki-laki. Seperti itulah wanita-wanita di sana mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam Al-Quran, nisa'ukum harsul lakum, wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Oleh karenanya wahai para ibu-ibu, didik engkau punya anak-anak dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalian ibu-ibu zaman sekarang, apalagi anak-anak perempuan, kalian biarkan anak perempuan kalian telanjang, kalian biarkan anak perempuan kalian buka aurat, kalian biarkan anak perempuan kalian pacaran, bahkan pacarnya datang ke rumah, ibunya yang matikan lampu, saudara-saudara. Oleh karenanya jaga anak-anak perempuan kalian. Kalian ibu-ibu zaman sekarang, kalian tahu di mana letak kursi, di mana letak lemari, kalian tahu di mana letak dapur, di mana letak kamar, di mana letak kasur, tetapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Intan, emas, permata, berlian, kalian kunci rapat-rapat dalam lemari, tetapi anak-anak perempuan kalian umbar kayak binatang. Apakah emas lebih berharga daripada anak perempuan kalian? Apakah intan permata lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Saudara-saudara, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tiap malam rumahnya gelap. Orang-orang tanya, ya Ali, kamu tidak punya uang buat beli lentera? Aku punya uang buat beli lentera, tapi sengaja aku matikan bila malam agar orang-orang yang lewat depan rumahku tidak bisa melihat walaupun bayangan anak-anak perempuanku. Bayangan anak perempuan yang tidak dapat dilihat, apalagi wujud anak-anak perempuannya. Oleh karenanya, wahai para ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadilah kalian madrasatul ula, muallimah, muaddibah, mudarrisah bagi putra-putri kalian. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini semuanya bisa menjadi pendidik yang baik bagi putra-putrinya, bisa menjadi pengajar yang baik bagi putra-putrinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena tidak bisa lama. Malam hari ini saya ada 10 tempat. Ini tempat yang kedua, masih ada 8 lagi. Akan diteruskan oleh guru kita yang mulia Al-Habib Hanif Ibn Abdurrahman Al-Attas. Ini saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.